Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nashwa Putri Rahmadina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan anatomi klinis jantung. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan ada beberapa gangguan yang dapat terjadi di jantung. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan anatomi dan fisiologi dari jantung normal. Jantung pada manusia itu memiliki fungsi yang sangat vital terkait dengan fungsinya, yaitu untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Darah itu sendiri nanti mengandung oksigen dan nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh terkait dengan fungsinya, yaitu untuk pembentukan ATP secara aerobik dan nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk regenerasi. Jantung sendiri pada manusia normal itu bisa kita ibaratkan sebesar satu kepalan jari tangan kita ya, pada masing-masing individu. Untuk jantung sendiri itu terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, dan juga ada ventricle dextra dan ventricle sinistra. Nah, di jantung sendiri itu juga ada 4 katup. Antara atrium dextra dan ventricle dextra itu ada katup trikuspid. Sedangkan untuk di atrium sinistra dan ventricle sinistra itu ada katup trikuspid atau mitral. Sedangkan antara ventricle dan arteri pulmonar atau trunkus pulmonar itu dibatasi oleh katup pulmonal atau semilunaris, sedangkan di antara ventricle kiri dan juga trunkus aorta, arcus aorta itu dibatasi oleh katup aorta. Nah, saat jantung itu bekerja dengan mekanisme bantuan oleh 2 jenis sel otot jantung. Yang pertama itu ada sel kontraktil, terdiri dari sekitar 99%, dan juga ada sel otoritmik sekitar 1%. Nah, sel otoritmik itu nanti fungsinya untuk menginduksi si sel kontraktil, karena sel otoritmik itu berperan dalam konduksi atau kelistrikan dalam jantung. Jadi yang fungsinya atau jumlahnya itu hanya sedikit, sekitar 1%, itu memiliki peranan penting dalam terkait sistem kelistrikan di jantung. Tepatnya diawali di daerah atrium kanan di sekitar bawah superior vena cava superior ini ada SA node. Nah, ini sebagai pacemaker atau awal mulanya ketika terjadi depolarisasi atau kontraksi dari jantung yang nanti akan menjalar hingga ke sekitarnya. Nanti di sini ada AV node, eh, bundle of His, kemudian ada left branch, right branch, dan yang paling terakhir nanti di sini ada sel Purkinje. Nah, ini untuk sirkulasi darahnya sendiri diawali dari tubuh. Tubuh kan melalui metabolisme pasti kan nanti juga akan menghasilkan zat-zat sisa termasuk karbon dioksida. Nah, nanti karbon darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh itu nanti akan dialirkan menuju kembali ke darah melalui sistem pembuluh vena. Nah, ini masuk ke yang dari tubuh bagian bawah masuk ke vena cava inferior, sedangkan dari tubuh bagian atas masuk ke vena cava superior. Nah, dari vena cava superior ini nanti akan masuk ke atrium dextra. Atrium dextra menuju ke katup bikuspid. Katup bikuspid terbuka menuju ke ventricle dextra. Kemudian menuju ke trunkus pulmonal melewati
katup pulmonal. Nah, di trunkus pulmonal itu menuju ke arteri pulmonal. Nah, arteri pulmonal ini bercabang menjadi dua, yaitu arteri pulmonal dekstra dan sinistra, karena kan paru-paru kita ada dua. Nah, dari sini nanti darah yang kaya akan karbon dioksida disalurkan ke paru-paru menuju ke alveolus paru-paru, terjadi proses difusi antara karbon dioksida dan oksigen, sehingga nanti kembali lagi ke jantung menghasilkan darah yang kaya oksigen. Nah, dari paru-paru tadi, darah yang kaya oksigen masuk ke vena pulmonalis di sini, kemudian masuk ke atrium sinistra, melewati katup mitral menuju ke ventricle sinistra, dari ventricle sinistra melewati katup aorta menuju ke aorta dan ke seluruh tubuh. Sedangkan nanti di sini itu juga ada dari aorta, selain ke seluruh tubuh, dari aorta juga bisa disalurkan menuju ke arteri coronarius. Nah, arteri coronarius itu nanti menuju ke jaringan di jantung, kemudian masuk ke sinus coronarius. Ini tadi kan darah yang kayak oksigen itu melalui arteri koronaria itu dibawa ke jaringan jantung. Kemudian jaringan jantung kan tadi dipakai untuk berbagai metabolisme yang menghasilkan zat sisa. Nanti masuk ke sinus coronarius, vena kardiak, dan nanti akhirnya itu yang darah kayak karbon dioksida itu pengumpulannya ada di atrium kanan. Nah, itu nanti prosesnya akan terus berlangsung selama jantung manusia itu masih berdetak. Nah, selain itu juga ada sistem saraf di dalam jantung, yaitu saraf otonom terdiri dari dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, pusatnya itu terletak pada otak, yaitu di medula. Di sana itu ada pusat dari kardiak di warna merah sini. Nah, itu ada dua, sebagai akselerasi atau stimulus dan juga yang inhibitor atau penghambat. Kita bahas dulu yang akselerator. Ini tuh bisa terjadi karena banyak faktor, seperti misalnya kita saat olahraga, kemudian bisa stimulus stres. Stimulus stres itu misalnya pada kondisi adanya bahaya atau mungkin karena kegiatan sehari-hari yang terlalu memberatkan gitu, nanti akan menginduksi dari center atau pusat akselerator ini, nanti itu akan mengirimkan impulsnya menuju ke sistem saraf simpatik. Nah, sistem saraf simpatis ini itu akan menyalurkan impulsnya melalui saraf yang ada di kardiak. Tepatnya itu nanti si otak ini akan menstimulus di daerah adrenal atas jantung itu untuk mengeluarkan hormon adrenalin, yaitu katekolamin, noreprin, epinefrin, dan norepinefrin. Nah, hormon tersebut itu merupakan hormon yang terkait dengan akibat dari adanya stres tadi, bisa menimbulkan respon yang kita kenal dengan fight or flight atau hit or run. Nah, itu nanti akan muncul berbagai respon tubuh untuk fight or flight tadi. Misalnya di jantung itu akan terjadi peningkatan detak jantung. Selain itu, nanti kekuatan untuk jantung ini, cardiac output-nya, itu nanti juga akan meningkat. Karena kan ada trigger kalau misalnya tubuh itu dalam bahaya, sehingga akan berusaha untuk memompa jantung lebih kuat lagi sehingga bisa mengalirkan eh, darah darahnya gitu. Sedangkan terkait dengan sistem-sistem misalnya
digesti, sekresi itu dihambat karena itu fokusnya itu supaya bisa menyelamatkan diri gitu bahasanya. Sedangkan sebaliknya di pusat inhibitor itu bisa terjadi dari sini tadi. Tadi kan detak jantungnya itu meningkat, otomatis kan tekanan darahnya meningkat. Nah, karena tekanan darah yang meningkat tadi, si otak ini berusaha untuk menormalkan tekanan darahnya tadi dihambat dengan mengeluarkan sistem saraf parasimpatis. Nah, sistem parasimpatis ini tuh dilewatkan melalui saraf vagus yang nantinya akan mensekresi dari asetilkolin. Yang nanti fungsinya di jantung sendiri itu akan menurunkan detak jantung. Jadi harapannya itu yang tadinya udah eh, seperti berdebar-debar ketika bahayanya sudah hilang, tubuh itu berusaha untuk mengembalikan kondisi organ-organ seluruh tubuh itu kembali ke kondisi yang normal, yaitu dengan eh, istilahnya itu relaksasi, kembali ke kondisi yang normal. Jadi kedua kondisi ini itu harapannya bisa seimbang. Namun jika nanti terjadi gangguan pada salah satunya, nanti akan timbul gejala-gejala patologis penyakit lainnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke patofisiologi dari gagal jantung itu sendiri. Gagal jantung itu bisa kita diawali dari, kita kan tahu terkait dengan terkait dengan fisiologi dari jantung normal, yaitu hukum Frank Starling, yaitu cardiac output itu equal dengan venous return. Jadi darah yang dipompakan, stroke volume yang dipompakan keluar itu sebanding dengan darah yang kembali masuk ke jantung. Jadi misalnya darah yang dipompakan itu keluar 100, jadi yang kembali ke jantung itu juga harus 100. Namun jika kondisinya tidak bisa seperti ini, maka misalnya yang masuk itu 100, tapi yang dikeluarkan itu cuma bisa 70. Nah, nanti akibatnya itu akan terjadi antrian di atriumnya. Nah, antrian dari atriumnya itu nanti akan bisa kembali kembali ke pembuluh darah sebelumnya. Nah, itu bisa terjadi ketika ada stimulus ekstrim bertahun-tahun. Misalnya ada hal yang nggak mengenakan gitu, stres tadi itu berlangsungnya itu terus menerus. Jadi kan kalau biasanya stres kan naik, turun, terus mendatar gitu. Enggak, kalau di sini tuh naik, naik, naik. Jadi kayak masalahnya itu setiap hari itu ada masalah terus. Nah, karena stimulus yang berlebihan ekstrim tadi itu akan membuat jantung itu harus bekerja ekstra. Kan fungsinya untuk meningkatkan aliran oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Akibatnya itu akan terjadi hipertrofi atau pembesaran dari otot jantungnya tadi. Nah, yang lama-kelamaan itu, jika dibiarkan tadi stimulusnya, terus kerja jantungnya, kontraksinya itu semakin hebat dalam waktu yang lama, itu nanti akan menyebabkan fatigue atau kelelahan. Nah, kalau normalnya itu misalnya fatigue itu biasa, misalnya pada kayak kita olahraga. Nah, kan karena metabolisme kita cepat, kita butuh energi yang tinggi, karbon dioksidanya banyak, nanti juga akan dihasilkan asam laktat. Asam laktat yang banyak ini bisa menyebabkan fatigue atau kelelahan. Namun pada kasus gagal jantung ini, fatigue-nya itu kan berlangsung terus-menerus. Nggak ada waktu untuk jantung untuk regenerasi, nggak ada jedanya. Akibatnya itu akan terjadi apoptosis atau nekrosis dari sel miosit, sel jantungnya tadi. Nah, ini juga diperparah dengan adanya hipertensi. Tekanan darahnya tinggi, kan otomatis kalau jantung kontraksinya kuat sekali selama
bertahun-tahun itu kan pasti akan menyebabkan hipertensi kan. Nah, nanti itu akan menyebabkan dekompensasio cordis atau heart failure atau gagal jantung. Nah, ini tuh juga terkait dengan bagaimana antara gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Nah, awalnya itu ada di gagal jantung kiri. Ya, yang tadi kan kita tahu karena ada stimulus bertahun-tahun, kemudian hipertrofi, ada nekrosis, yang kemudian akibatnya itu adalah gagal jantung tadi. Tapi sebelumnya kita harus tahu bagaimana sih jantung itu bisa eh, bisa bentuk kompensasinya itu apa. Nah, kompensasi dari jantung itu sendiri ketika tekanan tekanannya itu tinggi, tekanannya itu tinggi, tapi curah jantung atau jantung yang dikeluarkannya itu rendah. Nah, itu akan merangsang dari sistem renin, angiotensin, aldosteron. Nah, sistem RAS ini itu akan berusaha melakukan retensi cairan, retensi Na. Nah, Na ini kan suka menarik air kan, Na suka air. Nah, karena ada natrium yang diretensi ke dalam tubuh, itu nanti akan menyebabkan eh, banyak cairan di dalam tubuh. Sedangkan kan eh, cairannya banyak dan otomatis tekanan darahnya itu kan meningkat. Tujuan si ginjal itu baik, mau membantu kerja jantung dengan kompensasi tadi, meningkatkan tekanan darahnya. Sedangkan kita tahu pada gagal jantung itu kan tekanan darahnya sudah tinggi, tapi curah jantungnya itu menurun karena banyak faktor, misalnya karena hipertrofi tadi kan. Jadi eh, seberapapun dinaikkan tekanan darahnya, nggak berefek karena kan yang masalahnya itu ada di sel otot jantungnya tadi. Jadi yang niatnya ginjal tadi baik, tapi malah menjadi masalah yang nantinya akan menyebabkan dekompensasio tadi, gagal jantung tadi. Nah, pada gagal jantung kiri itu kita bisa lihat pada gambar di sini kan tadi kan di gagal jantung kiri berarti kan di atrium kiri ini kan ada antrian antrian darah yang menuju ke ventrikel kiri sehingga nanti bisa disebarkan ke seluruh tubuh. Namun karena ada antrian itu nanti akan terjadi aliran balik rembesan menuju ke vena pulmo karena kan tekanan di atrium tinggi nanti itu menyebabkan tekanan di vena pulmonalisnya itu juga tinggi yang lama-kelamaan nanti juga akan mengakibatkan masalah di paru-parunya sendiri. Bisa kita kenal dengan edema pulmo. Nah ini, tekanan atriumnya kiri, nanti tekanan vena pulmonalisnya itu juga tinggi. Kita kenal dengan edema pulmo yang kardiogenik. Ini disebabkan oleh karena arteri pulmonalis. Sedangkan di gagal jantung kanan, tadi kan gagal jantung kiri sudah. Nah, itu juga bisa menyebabkan gagal jantung kanan. Kan sirkulasinya itu kan masih saling berhubungan kan antara kanan maupun kiri. Otomatis juga kanan sudah gagal, kiri sudah gagal, otomatis kanan itu juga eh, kena efeknya. Namun selain disebabkan oleh gagal jantung kiri, gagal jantung kanan itu juga bisa disebabkan oleh penyakit lain, misalnya penyakit paru. Nah, jika nanti akibatnya sama, nanti kan adanya antrian sama, nanti di atrium kanan ini, kalau misalnya terkait dengan tekanan yang tinggi, juga berefek pada vena cava superiornya ini nanti, tekanannya juga tinggi. Nanti kita bisa lihat dari JVP, jugular vena pressure, pasiennya disuruh tengok ke kiri, kemudian kita lakukan bendungan di bagian distal atau di daerah
mandibulanya sini kita bendung darah yang menuju ke otak. Nah, nanti kita bisa lihat kolom kenaikan darah dari atrium kanan itu seberapa. Nah, jika melebihi batas normal, berarti itu menandakan adanya kenaikan dari GVP. Nah, sedangkan untuk di daerah bawah, vena cava inferior tadi karena atriumnya meningkat, hipertensi dan lain sebagainya, itu juga akan menyebabkan vena cava inferior itu tekanannya itu juga meningkat. Nantinya terkait dengan porta, vena porta, kemudian eh, yang terkait dengan di daerah hepar nanti bisa menyebabkan pembesaran dari hepar, hepatomegali, kor hepatomegali, spleen juga bisa, dan juga akan terjadi asites. Asites ini terjadi karena di daerah kapiler, kan kapiler itu sebagai batas antara vena dan arteri. Nah, itu ada terjadi suatu proses yaitu ekstravasasi cairan di kapiler nanti. Nah, itu masuk ke daerah interstisial. Nah, cairan itu tadi menumpuk di daerah intraabdomen. Penumpukannya cairan di daerah intraabdomen itu tadi menyebabkan eh, volume volume di daerah abdomen itu semakin mengecil. Pada akibatnya ketika seseorang itu padahal baru makan sedikit itu bisa merasa kenyang, itu karena ada dorongan dari asites cairannya tadi itu mendorong organ-organ yang ada di sekitarnya, mendorong misalnya gaster gitu terdorong oleh asites atau bisa karena pembesaran dari hepar tadi itu. Jadi perutnya itu terasa kenyang, kembung gitu, efek dari asites tadi cairan. Selain eh, asites atau cairan di perut, itu juga bisa menyebabkan varises atau pelebaran pembuluh darah vena akibat penumpukan darah atau cairan tadi. Itu terutama di daerah pembuluh darah perifer kan. Tadi kan yang di sentralnya itu sudah tekanan itu sangat tinggi, otomatis yang di daerah perifer itu juga akan kena imbasnya, eh, terutama di daerah kaki dan pergelangan kaki. Itu akan eh, terjadi varises, juga bisa terjadi pitting edem. Pitting edem itu ketika dia disentuh itu butuh beberapa saat untuk kembali. Dan misalnya pasiennya itu dirawat inap atau tirah baring lama gitu, terlentang. Nah, nanti itu cairannya itu tidak berpindah ke kaki, tapi ke tubuh bagian bawah di daerah sakrum. Karena kan mengikuti gaya gravitasi. Oke, selanjutnya adalah gagal penyakit terkait dengan katup. Eh, Bisa dilihat pada gambar stenosis itu terkait dengan terjadi penyempitan dari katupnya. Jadi ketika katupnya itu tertutup, itu tidak bisa menutup secara sempurna dan ketika terbuka itu juga tidak bisa terbuka dengan sempurna. Ini bisa dilihat kan kalau katup normal kan tertutupnya full. Kalau yang nggak normal kan kayak masih ada eh, eh, masih ada space yang ada ini, masih bolong gitu. Jadi akibatnya nanti awalnya yang katup itu harusnya nutup, karena masih ada celah, itu bisa kembali aliran balik sehingga jantung itu harus pompanya itu harus ekstra mengembalikan dari aliran balik dari darah yang kembali ke ruang sebelumnya. Misalnya di katup mitral terjadi stenosis. Sedangkan kalau fase diastolik, fase pengisian dari ventrikel kiri, kan harusnya katup mitral itu terbuka. Tapi karena terbukanya itu nggak maksimal, jadi yang masuk ke ventrikel kiri itu nggak maksimal. Antriannya itu semakin lama. Jadi harus pemompaannya itu harus bekerja
ekstra. Oke, selanjutnya terkait dengan sirkulasi dalam janin. Bisa dilihat pada gambar sirkulasi pada janin itu berbeda dengan kita, manusia yang sudah lahir ke dunia. Ada 3 perbedaannya, terutama di ductus arteriosus, foramen ovale, dan ductus venosus. Nah, kita bagi menjadi 3, yaitu aliran dari kiri ke kanan, disebut dengan asianosis, dari kanan ke kiri, sianosis, dan yang terakhir adalah obstruksi. Obstruksi ini pada kesempatan kali ini tidak saya bahas, saya hanya berfokus pada 2 ini. Oke, nah aliran kiri ke kanan, seperti yang kita tahu, darah dari kanan itu kan mengandung banyak karbon dioksida, sedangkan darah kiri itu mengandung banyak oksigen. Nah, ini tuh terjadi suatu proses yaitu darah bergerak dari sisi kiri jantung menuju ke kanan. Otomatis kan yang kiri itu mengandung banyak oksigen, sedangkan yang kanan itu mengandung kaya karbon dioksigen. Nah, terjadi peningkatan volume darah yang dipompa oleh ventrikel kanan ke pembuluh darah pulmonari. Akibatnya itu akan terjadi peningkatan resistensi tegangannya. Nah, jika dibiarkan terus-menerus tanpa adanya treatment atau penanganan yang tepat, itu akan terjadi suatu proses yaitu remodeling permanen. Nah, akibatnya itu akan terjadi cor pulmonal atau gagal jantung kanan. Selain itu, selain tadi kan dari kiri ke kanan, itu nanti jika dibiarkan itu lama-lama akan terjadi Eisenmenger syndrome. Akibatnya itu akan terjadi cyanosis, kebiru-biruan pada mulutnya, daerah mulut, kemudian pada jari-jari tangan, kemudian bisa terjadi eritrositosis, kan karena tadi kekurangan oksigen, kan awalnya kan harusnya dari kiri disalurkan ke seluruh tubuh, tapi karena terjadi aliran balik, akibatnya kekurangan oksigen kan, makanya terjadi eritrositosis. Jadi oksigen sel darah merahnya itu dipecah, dikeluarkan, disebarkan ke seluruh tubuh. Selain itu bisa terjadi sesak napas, fatigue, kelelahan, dan juga sinkop. Nah, untuk jenis-jenisnya dari aliran kiri ke kanan, atau bisa disebut dengan pirau, itu ada ventricular septal defect, septal defect di ventricle, kemudian ada atrial septal defect, ada patent ductus arteriosus, dan anomalus pulmonary venous connection. Nah, yang saya bahas adalah 3 ini, sedangkan untuk ini tuh ada kelainan pada koneksi di vena pulmonarinya. Ini tuh termasuk dengan kelainan kongenital. Nah, yang pertama adalah ventricular septal defect. Ini tuh merupakan penyakit kongenital jantung yang paling umum. Kasusnya itu sekitar 20% dari penyakit jantung kongenital. Itu terjadi ketika ada lubang di antara septum ventricle. Jadi ada aliran antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. As secara normal kan setelah bayi lahir itu harusnya itu nggak ada, tertutup. Jadi ada kegagalan penutupan sewaktu di dalam kandungan. Ada 4 tipe. Tipenya ada outlet, inlet, perimembran itu di sekitar membran, dan muskular di ototnya. Nah, selain karena kongenital, itu juga bisa disebabkan oleh myocardium infarct. Untuk manifestasi klinisnya sendiri, kebanyakan itu asimptomatik. Namun, pada beberapa orang itu juga bisa menyebabkan gejala, misalnya nafsu makan dan proses pertumbuhan bayi tersebut akan menurun, kemudian terlihat pucat, kemudian juga bisa terjadi infeksi paru berulang. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat terkait dengan ventricular septal defect.
Kan di sini daerah atrium. Nah, di daerah ventricle ini kan harusnya dari ventricle ini tuh menuju ke aorta kan. Tapi karena adanya lubang, darah yang dari ventricle ini malah menuju ke ventricle kanan, yang nantinya ventricle kanan itu akan menuju ke trunkus pulmonari. Jadi yang awalnya darah yang kayak oksigen dari paru-paru kan masuk ke sini, itu kan harusnya diedarkan ke seluruh tubuh. Ini enggak, malah darah yang kayak oksigen masuk ke trunkus pulmonali, pulmo, itu nanti malah kembali ke paru-paru. Nggak ada gunanya, malah sia-sia. Sedangkan yang tubuh yang perlu banyak oksigen malah nggak kebagian dari oksigennya tadi. Akibatnya kadar oksigen di dalam tubuh itu sangat-sangat berkurang. Makanya terjadi tadi, bisa terjadi infeksi paru berulang. Karena kan kayak bakteri, virus kan sangat suka dengan oksigen kan. Oke, selanjutnya adalah atrial septal defect. Terjadi sekitar 10% dari penyakit jantung kongenital dan sangat umum terjadi pada wanita. Kondisi ini itu terjadi ketika sama, kalau tadi kan di ventricle, kalau ini tuh ada lubang di antara septum atrium. Untuk tipenya sendiri itu ada sinus venosus, ostium primum, ostium secundum, unroof sinus coronarius. Nah, ini tuh terkait dengan eh, embriologi pembentukan dari eh, septum yang ada di atrium. Pembentukan atrium ini ada ini ostium-ostiumnya sebelum nanti akan terbentuk pembatas di atrium. Untuk manifestasi klinisnya, jika lubangnya itu kecil, tanda yang bisa dilihat itu misalnya ada disepnia, aritmia atrial, hipertensi pulmonal. Sedangkan jika lubangnya itu udah besar, itu akan bisa menyebabkan gagal jantung, gagal tumbuh, dan infeksi paru berulang. Nah, ini untuk gambarnya ada defect di daerah atriumnya. Jadi atrium kanan dan kiri itu saling berhubungan. Sama saja sih dari yang awalnya harusnya dialirkan ke ventricle kiri, nggak maksimal, malah menuju ke atrium kanan. Kayak oksigen tadi nanti akan menuju ke sini, vena cava inferior. Jadi akan tercampur antara darah yang kayak oksigen dan tidak. Oke, selanjutnya adalah paten ductus arteriosus atau PDA. Sebelumnya kita harus tahu terkait dengan sirkulasi di janin normalnya itu seperti apa. Nah, normalnya itu janin kan mendapat darah, nutrisi, kan belum punya belum punya organnya sendiri seperti kita kan. Dia masih sangat tergantung pada maternal ibu melalui plasenta pertukarannya. Nah, dari plasenta plasenta itu nanti menuju ke vena umbilicalis. Darahnya itu sudah teroksigenasi, mengandung nutrisi, oksigen. Nah, itu nanti akan menuju ke vena cava inferior dan nanti juga akan bergabung dengan vena cava superior. Vena cava superior itu kan belum teroksigenasi dari bagian atas, nanti akan bergabung menjadi yang teroksigenasi menuju ke atrium kanan. Nah, dari atrium kanan itu bisa langsung ke ventricle kiri oleh adanya foramen ovale. Foramen ovale ini eh, menyebabkan pada janin itu agak unik. Jadi kalau di normal manusia dewasa yang sudah lahir itu kiri, tekanan di kiri.
Kan karena kiri harus mengalirkan darah ke seluruh tubuh, sehingga tekanan kiri itu lebih dari kanan. Sebaliknya, kalau pada janin itu tekanan di kanannya itu lebih dari kiri, sehingga dari atrium kanan itu akan menuju ke langsung ke ventrikel kiri. Nah, dari ventrikel kiri itu nanti akan menuju ke aorta. Nah, sebagian darah yang dipompa ke ventrikel kanan itu akan juga menuju ke arteri pulmonal, tapi juga bisa dari arteri pulmonal tadi itu bisa langsung ke ada suatu struktur yang namanya ductus arteriosus yang nantinya akan langsung menuju ke aorta. Nah, ketika lahir, bayi baru lahir, tangisan pertama, nah itu kan nanti oksigennya akan masuk ke paru-paru. Itu akan menyebabkan resistensi pembuluh darah volume menurun karena kan sudah terisi oleh banyak oksigen di pembuluh darahnya sehingga tegangannya itu menurun. Juga terjadi suatu penutupan umbilical cord yang menyebabkan resistensi pembuluh darah sistemik meningkat sehingga yang tadi awalnya kiri kanan lebih dari kiri, sekarang karena ada penutupan umbilikal itu eh, tekanan kiri lebih dari kanan. Akibatnya akan terjadi penutupan foramen ovale. Nah, karena adanya peningkatan oksigen, itu otomatis juga akan terjadi peningkatan aktivitas dari kanal kalsium yang akan menyebabkan depolarisasi kontraksi otot, sehingga menyebabkan penutupan ductus arteriosus. Nah, proses ini itu terjadi sekitar 2 sampai 3 minggu. Nah, untuk PDE ini sendiri kasusnya itu sekitar 9 sampai 12%, terutama pada bayi-bayi yang lahirnya prematur atau nggak genap 9 bulan. Lahirnya lebih awal itu sangat memiliki resiko untuk terjadi PDA. Makanya bayi-bayi tersebut dilakukan inkubasi. eh Pada kasus ini itu darah itu dari aorta itu akan berpindah ke bronkus pulmonal. Nah, jika si tadi sindrom Eisenmenger terbentuk itu akan terjadi aliran balik dari kanan ke kiri di daerah distal ke arkus aorta, akan menyebabkan sianosis atau kebiruan di daerah tubuh inferior. Nah, untuk manifestasi klinisnya sendiri itu rata-rata tidak bergejala. Tapi kalau ada gejalanya itu biasanya akan terjadi gagal tumbuh, infeksi berulang, disepnia pada kasus yang berat. Sedangkan untuk diagnosisnya itu bisa kita dengar suara misalnya murmur yang kontinu seperti mesin terdengar di regio intraclavicular. Dan kalau misalnya gagal jantung tadi itu bisa terdengar galop atau derap kuda. Sedangkan untuk tata laksananya sendiri itu tadi kan eh, karena adanya inflamasi itu kan mengeluarkan prostaglandin kan. Prostaglandin itu akan berusaha untuk membuat PDA itu tetap ada sehingga bisa diberikan ibuprofen atau indometasin untuk sebagai obat antiinflamasinya tadi dan juga eh, pada anak yang sudah lebih besar atau dewasa dan sudah siap, itu bisa dilakukan operasi. Nah, ini untuk paten ductus arteriosus. Jadi kan yang dari eh, atrium kiri, ventrikel kiri, itu nanti kan harusnya ke aorta dan ke seluruh tubuh. Itu tidak, karena adanya hubungan, itu nanti akan mengalir ke pulmo. Nah, ini harusnya kan ke sini, ke bawah sini. Dari sini ke bawah kan ke seluruh tubuh. Ini enggak, ini malah masuk ke pulmo. Jadi ada aliran left ke right. Oke. Selanjutnya adalah right to left.
Ada 3, tetralogy of Fallot, transposition of the great arteries, kemudian ada Epstein anomaly. Untuk ini tuh terkait dengan eh, salah posisi antara trunkus pulmonal dan aorta. Jadi yang harusnya ventricle kiri, atrium kiri itu ventricle kiri atau atrium sebelah kiri itu kan gandengannya dengan aorta, sedangkan sebelah kanan itu gandengannya dengan pulmo. Itu kebalik, jadi yang kiri itu bersama dengan pulmo, sedangkan kanan itu bersama dengan aorta. Jadi salah posisi. Itu juga bisa menyebabkan penyakit yang cukup parah. Tapi yang untuk kita bahas hanya tetralogi of Fallot. Nah, kasusnya itu terjadi sekitar 4-8% dari kasus gagal jantung bawaan itu bisa terjadi karena 4 faktor ini, yaitu defek septum ventricle, jadi ada lubang atau kerusakan di daerah antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kemudian ada stenosis pulmonal, jadi kaku gitu eh, daerah pulmonya. Kemudian juga ada hipertrofi ventrikel kanan. Nah, karena tadinya ada 2 ini, itu otomatis ventrikel kanan itu harus memompa atau bekerja ekstra sehingga lama-kelamaan akan terjadi suatu penebalan pada dinding otot jantung ventrikel kanan. Karena kan stenosis kan menyempit banget gitu. Darah yang keluar nggak bisa. Sehingga ini harus bekerja ekstra. Dan overriding aorta itu tadi, yang tadi saya salah sebut. Jadi posisi aortanya itu terbalik. Oh tidak, overriding aorta itu jadi baik dari kanan, harusnya kan kiri saja. Tapi yang kanan itu nanti juga masuknya ke aorta. Jadi aorta itu bertanggung jawab pada jantung kanan dan jantung kiri, sehingga dinamakan overriding aorta. Untuk manifestasi klinisnya ada sianosis, kebiruan yang progresif, jadi lama-kelamaan itu semakin parah. Kemudian dyspnea on effort, jadi dia baru merasa sesak ketika melakukan aktivitas. Ada gagal tumbuh, juga tadi eritrositosis karena oksigennya menurun, otomatis yang di pembuluh darahnya itu kan menurun, sehingga oksigennya menurun, sehingga akan terjadi proses pemecahan eritrositosis. Kemudian itu ada, kita bisa melakukan TET spells untuk melihat terkait dengan agitasinya, kemudian apakah ada cyanosis dan takipneu, napas cepat. Nah, ini bisa dilihat tetralogi of Fallot. Nah, di yang pertama itu ada ventricular septal defect. Di sini ada hubungan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ada suatu defect. Jadi alirannya itu bisa saling terhubung. Kemudian ada obstruksi di ventrikel kanan dan juga ada overriding aorta. Jadi aorta itu akan menerima darah baik dari ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jadi si trunkus pulmonalisnya itu mengalami stenosis kayak kaku gitu. Dan si ventrikel kanan itu mengalami hipertrofi. Secara secara normalnya kan yang lebih tebal itu si kiri, karena si kiri kan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi yang ini kanan itu juga mengalami hipertrofi karena kan yang trunkus pulmonalisnya itu mengalami stenosis. Oke, sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.